Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang takut sekali membayangkan jika masa depannya tidak bersama kamu. Jadi dia kayak gak siap gitu. Kalau misalkan masa depan dia dijalani tanpa kamu, tanpa bersama kamu, dia kayak takut aja gitu. Itu sesuatu yang mengerikan bagi dia. Oke, kita tarik energinya. Siapakah dia yang merasa bahwa dia tidak berani sampai-sampai harus memikirkan masa depannya tanpa kamu? Key on the ring. Dia ini orang yang aku lihat mungkin banyak pilihan ya. Orang yang banyak pilihan, atau mungkin dia pilihan itu bisa jadi pilihan banyak. Pilihannya, pasangannya banyak ya. Mungkin ada si A, ada si B yang tertarik sama dia, atau dia dekat dengan si A, si B gitu. Intinya banyak. Atau bisa jadi pilihannya adalah antara keluarga, pekerjaan, kamu, ya, percintaan dulu, apa pekerjaan dulu yang harus dia prioritaskan, atau siapa dulu yang harus dia prioritaskan gitu ya. Atau mungkin kestabilan hidup dulu, atau kamu yang harus diprioritaskan, kayak gitu. Jadi aku lihat di sini dia memang orang yang banyak pilihan. Kemudian kemungkinan dia ini orang yang pernah melakukan one night stand. Dan dia ini juga sebenarnya sayang sama kamu, bahkan cinta. Aku lihat di sini ya, ada cinta, ada love, cinta tanpa syarat ya. Dia sayang banget sama kamu, dia tertarik banget sama kamu ya. Apa ya, kalau aku lihat ya cinta, sayang banget. Cuman ada sesuatu yang membuat dia terkejut, ada perubahan yang mendadak, entah ini dari sisi dia atau dari sisi kamu. Perubahan ini terjadi secara mendadak, atau ada berita yang mengejutkan yang dia dengar, sehingga dia merasa bahwa waduh gitu loh, jadi kaget gitu ya. Ada suatu transformasi yang terjadi dari seseorang. Bisa jadi kamu, tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu sekarang yang tadinya itu ribut sekarang menjadi pendiam, seperti itu ya. Atau dulunya kamu bucin, sekarang kamu cuek, seperti itu ya. Perubahan ini terjadi karena memang adanya pencerahan ya, pencerahan dari semesta. Jadi mungkin semesta selama ini memperlihatkan ke kamu bahwa hubungan kamu bersama dia kemarin itu toksik banget, sehingga ditunjukkanlah semuanya, boboroknya orang ini, perselingkuhan yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan selama ini di belakang kamu, semuanya diterangkan gitu loh sama semesta, sehingga kamu berubah, kamu bertransformasi. Inilah yang membuat dia merasa kaget, merasa terkejut, merasa kayak belum siap gitu ya menghadapi perubahan yang terjadi pada dirimu. Dan aku lihat dia ini orang yang masih sering ya memperhatikan foto-fotomu ya. Dia ini masih sering buka-buka buka-buka media sosialmu, atau dia memang punya foto-fotomu ya. Dia masih sering melihat foto-foto yang dia miliki punya kamu, kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia akhir-akhir ini sering merindukan kamu, bahkan sering bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Ya, dia sering mengenang-enang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus itu ada twin flame, nampaknya kamu dengan dia twin flame, butuh penyeimbangan untuk bisa bersama ya. Jadi kalau aku lihat, kalau twin flame itu memang kisah percintaannya sangat menyedihkan dan miris, menyakitkan ya. Walaupun di sini sama-sama saling mencintai, tapi selalu ada aja situasi yang mendorong kalian untuk saling berpisah, seperti itu. Seperti ada dua kutub yang berlawanan, seperti itu ya. Karena ya kalau twin flame itu kan kalian bisa bersama kalau kalian sudah mencapai titik di mana kalian bisa seimbang, atau kalian bisa selaras ya, selaras kayak gitu. Kalau misalkan kalian masih seperti dua kutub yang berlawanan ya, kalian gak akan bisa bersatu. Nah, kemungkinan di sini kamu dengan dia ini masih memiliki banyak perbedaan, atau punya perbedaan, entah perbedaan agama, perbedaan usia ya, lebih banyak sih perbedaan usia ya, perbedaan apalagi pola pikir, tujuan, suku, bangsa, nah seperti itu. Nah, jadi karena
perbedaan inilah yang membuat kalian, walaupun kalian saling mencintai, tapi harus melepaskan. Nah, itu sebenarnya ujian yang harus kalian hadapi. Gimana caranya untuk bisa bertahan dengan ujian-ujian yang penuh dengan perbedaan ini, kayak gitu. Ada panics, ada fase baru yang terjadi di antara kamu dengan dia saat ini. Atau bisa jadi saat ini dia mulai kayak ingin menghidupkan kembali atau melakukan pembaruan dalam hidupnya, mulai bertumbuh, mulai membuka pola pikirnya, mulai bangkit dari keterpurukan ya. Mungkin kemarin dia sempat ada keterpurukan dalam hidupnya karena mungkin pola pikirnya terlalu kaku ya, atau ya memang lagi ada masalah, sehingga saat ini gimana caranya dia harus bisa bangkit dari keterpurukan yang dia miliki, sehingga aku lihat kayak dia ingin berubah. Nah, perubahan ini juga memang targetnya ya dia berharap bisa menghidupkan kembali pembaruan hubungan di antara kalian gitu. Misalkan gini deh, masalah ekonomi misalkan. Dulu dia secara ekonomi belum stabil sehingga hubungan kalian hancur ya. Mungkin ada kesenjangan di perekonomian di antara kamu dengan dia. Sehingga ya dia insecure sama kamu, mungkin kamu secara ekonomi stabil, dia enggak. Jadi selalu menghindari kamu gitu ya. Nah, sekarang ketika kalian sudah berpisah, mungkin dia berusaha keras ya untuk menstabilkan perekonomian dia. Nah, niat dia untuk menstabilkan perekonomian dia adalah ya untuk bisa datang lagi memiliki fase baru kembali dengan kamu, seperti itu niatnya. Tapi ada wedding ring. Ya, aku lihat sih memang ada keinginan, atau bisa jadi ini kemungkinan kalian bisa bersama lagi asalkan kalian masih mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini. Ya, aku lihat di sini ada marriage, ada pernikahan, ada union, ada penyatuan ya, ada soul connection bahkan. Karena memang secara jiwa kalian itu terkoneksi selalu gitu, walaupun kalian saat ini sudah berpisah ya. Koneksi jiwa di antara kalian itu selalu terhubung, aku lihat. Makanya ini yang ngebuat kalian tuh kayak sulit gitu untuk bisa melupakan atau bisa saling melepaskan tuh kayak sulit. Walaupun mungkin di awal-awal kayak yakin gitu bakalan bisa lah melepas, taunya pas udah dijalanin sekian lama kepikiran lagi, kayak gundah lagi ya. Gundah lagi, iya bisa, kok masih kepikiran aja sih, kok kangen ya gitu. Oke. Four of Pentacle. Aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang kalau secara materi itu memang pelit ya. Orangnya pelit. Orangnya pelit, dan mungkin saat ini memang sudah ada kestabilan ya. Sudah mulai bisa menabung nih, atau mungkin saat ini lagi berhemat ya, mulai menabung ya untuk mencapai kekayaannya kembali. Jadi kalau aku lihat memang ada rasa ketidakamanan saat ini yang dia rasakan karena dia harus bisa berhemat, harus punya tabungan jangka panjang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat baru-barunya mulai stabil lagi kayaknya nih orang. Kemudian aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang posesif, pecemburu, dan mendominasi ya, suka mengendalikan, sehingga ketika kamu menjalani hubungan sama dia itu selalu merasa kayak menyesakkan bagimu, melelahkan, menyakitkan ya, terasa tercekik gitu ya. Dan aku melihat bahwa kayaknya bisa jadi ini dia, atau bisa jadi ini kamu masih menyimpan dendam ya, atau amarah atau rasa kesal dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ada suatu masalah yang mendasarinya sehingga kamu ngerasa kesal, marah, dan mungkin itu suatu masalah yang belum selesai atau seperti diabaikan gitu ya. Jadi kamu kesal, kamu marah gitu. Tidak ada komunikasi untuk membahas, menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak kamu mulai ingin memutuskan apakah kamu harus memaafkan dia dan lanjut lagi menjalani hubungan dengan dia, atau udah cukup gitu. Karena
Di sini aku lihat kan sudah terlalu banyak rasa sakit ya yang kamu dapatkan, karena hubungan kamu ketika bersama dia itu menyakitkan sekali aku lihat. Ya gimana enggak, ada Six of Wands reverse. Selama ini tuh kamu yang selalu pontang-panting untuk mengusahakan hubungan ini tetap langgeng, untuk membuat hubungan ini tetap ada. Kamu yang selalu memberi, dan memberi. Kamu yang selalu effort di hubungan ini. Ya, tapi apa yang pernah dia berikan? Nggak ada, aku lihat di sini. Ya, itu karena orangnya pelit. Pelit. Terus itu juga ternyata usaha-usaha yang kamu lakukan untuk hubungan ini dan untuk dia tuh kayak nggak dianggap, kayak nggak dihargai seperti itu ya. Sehingga seiring berjalannya waktu semakin kesini kamu kayak semakin tidak percaya diri ya. Terus itu juga semakin apa ya, kayak kehilangan semangat untuk terus berjuang kayak gitu ya. Apalagi perjuanganmu selama ini kan nggak dihargai. Terus itu semakin kamu mulai meragu apakah ia bisa bersama kayak gitu ya, apakah ia bisa menjalani hubungan jangka panjang dengan dia kayak gitu. Semakin merasa rendah diri ya, semakin kayak nggak yakin, semakin insecure kamunya. Bahkan terkadang kamu pun melihat teman-temanmu kok ya mereka bisa gitu hubungannya langgeng, bisa gitu sampai ke pernikahan, tapi kok aku enggak kayak gitu ya. Bahkan usaha yang dilakukan mungkin ada yang sama antara kamu dengan temanmu, atau bahkan justru malah kayaknya lebih banyak effortan kamu daripada teman-temanmu, tapi kok justru malah teman-temanmu yang sudah berhasil ya menjalin suatu hubungan. Oke, aku melihat di sini Ten of Pentacles. Ini orang kayaknya ahli waris ya, atau mungkin dia ya punya warisan kayak gitu ya. Tapi ada masalah dengan keluarganya. Ya, aku lihat di sini, atau ada masalah dengan dia. Karena Ten of Pentacles ini kan melambangkan tentang kemakmuran ya, kemakmuran dan konsistensi jangka panjang dalam suatu hubungan. Oh, kayaknya dia deh ya. Kayaknya dia deh. Dia ini kayak ada masalah dengan diri dia, karena aku lihat sebenarnya gini, dia ini punya prinsip pengen punya pasangan atau pengen punya rumah tangga itu ketika dia sudah makmur, atau dia ini pengen punya pernikahan atau keluarga yang makmur. Nah, kemungkinan kemarin atau sampai sekarang pun dia kayak belum merasa makmur, belum merasa cukup untuk bisa dibilang makmur atau kaya raya seperti itu ya. Sedangkan dia ini memang pada dasarnya memang punya prinsip untuk memiliki hubungan berumah tangga yang dalam keadaan finansial yang kuat kayak gitu loh ya. Kalau aku lihat, sedangkan keadaan dia sebenarnya aja masih sedang berjuang seperti itu. Kemudian itu aku lihat sebenarnya ya, dia memang punya keinginan untuk hidup bersama dengan kamu, berumah tangga dengan kamu, atau bertunangan, melakukan pernikahan dengan kamu, menjalani hubungan yang kuat. Cuman ini kayak masih dalam prosesnya, dan itu kayaknya masih cukup lama gitu ya, karena ya itu keadaan finansial dia aja dia merasa belum cukup untuk bisa merasa sepadan dengan kamu atau sebanding dengan kamu, atau bisa bertanggung jawab atas anaknya seseorang, nah kayak gitulah ya bahasa kasarnya. Intinya itulah, dia punya prinsip pengen punya pernikahan atau keluarga yang makmur, yang tidak bermasalah secara perekonomian. Kalau aku lihat di Emperor ini kan sosok pria yang lebih tua ya, pria yang lebih tua dari kamu, atau ya memang kamu dengan dia beda umur lah ya, umurnya nggak setara. Dia ini memang pekerja keras, memang hidupnya itu berorientasi pada kerja gitu ya, dan mungkin memang dia ini orangnya punya jiwa kepemimpinan, atau memang pola pikirnya itu memang pola pikir orang yang seorang pemimpin gitu loh. Jadi kalau apa-apa tuh harus difokusin dan harus bisa sukses gitu, harus bisa selesai dengan baik gitu loh. Termasuk dalam percintaan, dia nggak akan mau effort kalau hasilnya nihil, kalau memang dilihatnya tuh kayak udah banyak apa ya, hambatan, atau kayaknya nanti hasilnya itu nggak bakalan bagus gitu loh. Jadi dia maunya memperjuangkan hubungan yang ada memang peluang bakalan bisa sukses kayak gitu loh ya. Nah terus itu juga
nampaknya kamu dengan dia ini lagi ada masalah atau ada situasi yang belum bisa untuk kalian temukan solusinya ya, sehingga saat ini kayaknya kalian lagi diem-dieman atau saling dingin-dinginan nih ya. Kalian lagi saling diem-dieman. Kenapa? Karena ya mungkin itu ada suatu masalah tapi nggak langsung segera dituntaskan, nggak langsung segera diselesaikan di antara kamu dengan dia. Kenapa seperti itu? Karena di sini pola pikir dia itu beranggapan bahwa ya kalau kita punya masalah, kita harus bisa tenangkan diri kita dulu, pikiran kita dulu. Kita harus bisa berpikir secara dengan kepala dingin. Ya, jangan pakai emosi. Walaupun memang situasinya sudah krisis, walaupun situasinya sudah diambang kehancuran, tapi kita tetap harus cari solusi dengan kepala dingin. Kayak gitu loh. Jadi butuh waktu. Jadi makanya lama seperti itu. Sedangkan kamu mungkin orientasinya bahwa ini nih udah di ujung tanduk loh masalahnya, sudah hubungannya itu sudah bentar lagi akan hancur, tapi kok nggak ada pergerakan sih dari kamu, lama betul mikirnya. Nah kayak gitu ya. Jadi aku lihat bisa jadi perbedaannya juga karena ini, kamu berfokus pada hasil, kalau dia berfokus pada proses, seperti itu ya. Jadi banyak yang harus dia pikirkan gitu, sedangkan kamu ya wajar sih ya, karena ini masalah memang sudah diambang kehancuran mungkin lah, entah apa masalah kalian seperti itu. Tapi dianya juga nggak melakukan pergerakan karena ya mungkin dia melihat kamu masih emosi ya, kamu masih panik, kamu tidak bisa diajak diskusi, kamu masih emosian seperti itu. Nah, terus itu juga aku melihat memang dia ini orang yang konservatif, orang yang tradisional, atau memang pemikirannya itu kaku. Orang yang kaku ya, pemikirannya kaku. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan ya, sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya. Nah inilah yang kadang sering membuat kamu dengan dia itu sering berkonflik atau sering salah paham, karena dia nggak bisa gitu loh mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasa kayak gitu. Kayak misalkan dia punya cinta sama kamu, tapi dia nggak pernah tuh ngomong kalau dia suka, kalau dia cinta sama kamu, sehingga kamu seolah-olah kayak ngerasa apa cuman aku doang yang suka sama kamu, apa cuman aku doang yang cinta sama kamu, seperti itu. Bahkan kalaupun kamu bertanya, mungkin dia jawabnya hanya nyeleneh, dia kayak justru malah mengalihkan pembicaraan, atau dia hanya jawab dengan tertawa lelucon, atau jawaban-jawaban yang justru malah kayak tebak-tebakan, menggantung, nggak jelas seperti itu. Jadi ngebuat kamu dengan dia sering salah paham. Aku lihat di sini gitu. Terus itu juga mungkin karena ya mungkin dia usianya lebih tua, mungkin juga kalian beda generasi ya. Jadi pola pikirnya juga berbeda. Terus itu apalagi? Orang ini memang orang yang kalau berpikir itu benar-benar memandang segala sesuatunya itu secara logika dan rasional, rasional ya. Kalau kamu mungkin lebih ke perasaan seperti itu, sehingga ya udah ya kamu kayak apa-apa itu dirasa, apa-apa tersinggung, apa-apa kayak cepet kesel ya, karena kamu menggunakan perasaan. Kalau dia kan pakai logika kayak gitu. Knight of Swords, aku lihat memang kamu dengan dia sudah lama nih berpisah ya, entah udah berapa bulan, tapi kayaknya sudah cukup lama perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Tapi aku lihat ada keinginan kok dari dia untuk datang lagi, karena ini Knight of Swords ya. Aku lihat akan ada segera kedatangan dia, nggak segera juga sih, lebih tepatnya kayak dia akan datang lagi, cuman butuh waktu. Ya, ada yang perlu dia siapkan terlebih dahulu. Nah, persiapan ini itu tentang sesuatu yang selama ini kamu harapkan atau kamu inginkan, ya, sesuatu itu. Dan mungkin selama ini dia tidak bisa merealisasikan apa yang selama ini kamu harapkan ke dia. Misalkan tentang komitmen kah, misalkan tentang suatu barang kah, atau apa. Nah, itu yang sedang dia persiapkan untuk nanti dia bawa ketika dia datang nanti ke kamu. Entah itu datangnya mau secara fisik atau komunikasi ya, yang pasti nih orang bakalan datang lagi gitu ya. Apalagi ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune kartu roda keberuntungan ya. Jadi kalau udah Wheel of Fortune tuh biasanya kartu yang menandakan bahwa mau sejauh apapun kalian berjarak,
mau selama apapun kalian berpisah, kalian pasti akan didatangkan kembali, kalian pasti akan dipersatukan kembali gitu. Oke, kalau untuk dipersatukan itu tergantung kaliannya ya, bagaimana nanti kalian menerima dan bagaimana kalian akan bersikap ya. Tapi yang pasti kalian akan didatangkan kembali oleh dia gitu, karena ini Wheel of Fortune-nya kartunya tegak ya. Jadi bakalan akan ada cerita lagi kamu dengan si dia ini. Dia orang lama ya, orang lama. Oke, Two of Wands. Cuma nampaknya aku lihat di sini masih ada kerancuan sih di hubungan kalian ya. Masih akan ada situasi kayak tidak memuaskan satu sama lain ya. Dan ini aku lihat juga mungkin satu sama lain merasa kayak ketika dia datang mungkin cinta salah satu pihak itu sudah memudar, atau mungkin dari kedua belah pihak seperti itu ya, sehingga ya situasinya akan menarik diri lagi ya. Jadi kayak walaupun dia datang kayak merasa bukan lagi seorang pasangan kayak gitu, sudah hambar ya, hubungan kamu dengan dia kayak udah terasa hambar, karena ya mungkin cinta itu sudah mulai memudar. Apalagi di sini konotasinya memang sudah ada stereotip tentang perselingkuhan. Mungkin dia selama ini pernah selingkuhin kamu, atau berulang kali selingkuhin kamu. Nah, mungkin ini yang sering menjadi permasalahan yang sudah diambang kehancurannya hubungan kalian itu karena gara-gara ini. Dia selalu menghadirkan pihak lain atau dia punya pasangan lain. Dan dia tidak tegas dalam menentukan mana yang harus dia pilih kayak gitu, antara kamu atau pasangan lainnya itu. Nah, itu mungkin ya. Jadi sehingganya aku lihat kemungkinan di masa depan walaupun dia datang, kalau memang dia masih ada pasangan lain atau pilihan lain, hubungannya akan hambar. Hubungannya tidak akan terjalin untuk bisa bersama. Atau bukan nggak bisa bersama sih, lebih tepatnya kayak ya hubungannya kayak hambar, kayak sudah merasa tidak lagi menjadi pasangan satu sama lain ya. Jadi kayak ya welcome aja, welcome, datang welcome, kamu ya welcome. Tapi ketika kamu masih tahu dia masih memiliki pasangan, ya kayak ogah gitu mau menjalani hubungan lagi dengan dia, cukup welcome aja. Mungkin seperti itu keadaannya ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja bulan ini ada hubungannya dengan apa di antara kamu dan dia. Itu ada April, Agustus, Juni, Maret, November, September, Oktober, Desember, dan Mei. Kemudian sionya, sio ini ya bisa sio kamu atau sionya dia, situasikan saja. Sio monyet, sio naga, sio ular, sio kuda, sio kerbau, sio kelinci, sio babi, sio anjing, sio ayam, sio macan. Kemudian angkanya di sini yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, silahkan disituasikan saja. 16, 26, 22, 18, 12, 10, 14, 31, 19, 8, 6, 28, 27, 21, 3, 20, 11, 17, 9, 2, 15, 25, 13, 24, 7, 29, 30, dan 23. Apalagi alfabet apapun yang berhubungan dengan kamu ya dan dia, nama, inisial atau apapun.
S, E, C, T, U, B, K, G, W, R, M, Q, D, L, Y, J, Z, N, O, H, X, dan A. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.